sore, malam, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Tiruma Advenia Sidabalo. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal umum. Nah, tetapi saya akan memaparkannya menggunakan pemahaman saya sendiri. Semoga teman-teman semua lebih mudah untuk memahaminya. Selamat menonton! Nah, pengertian jurnal umum adalah tempat pencatatan. Tempat pencatatan seperti apa? Tempat pencatatan semua transaksi dari perusahaan, baik itu yang bertambah ataupun yang masuk yang biasa kita sebut dengan debit. Nah, yang keluar ataupun berkurang yang biasa kita sebut dengan kredit. Jurnal umum ini dicatat pada periode tertentu. Yang kedua adalah fungsi. Jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Dengan kata lain, tidak ada transaksi yang dibuat-buat, bahkan lupa untuk dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Fungsi ini membantu kita untuk lebih mudah menganalisis jurnal umum tersebut dan juga agar memudahkan kita untuk membaca jurnal umum ataupun transaksi yang terjadi. Yang ketiga, fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan yang dilakukan, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat di jurnal umum. Hal ini untuk mencegah adanya penyelewengan. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Hal ini, jurnal umum untuk melatih kita dalam bertanggung jawab ataupun mengikuti aturan. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Yang ketiga adalah tahap pembuatan. Caranya yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit kredit yang benar. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah menyajikan sebuah tabel, di mana tabel ini adalah hal yang paling pokok ataupun mendasar yang harus kita pahami dalam membuat sebuah jurnal umum. Karena dari tabel inilah kita dapat menentukan jurnal umum dari sebuah transaksi. Yang pertama, nama akunnya adalah aset atau harta ataupun aktiva. Jika harta bertambah, maka debit. Jika harta berkurang, maka kredit. Karena apa? Jika harta bertambah, misalnya, harta bertambah karena adanya pemasukan ataupun pencatatan, maka si harta tersebut harus bertambah. Karena di awal sudah ada penjelasan jika bertambah, maka hasilnya adalah debit ataupun pemasukan. Jika berkurang, kredit. Nah, yang kedua, utang atau kewajiban. Jika berkurang, maka debit. Jika bertambah, kredit. Pasti teman-teman sudah tahu kan mengapa? Karena jika hutang berkurang, maka biaya ataupun hal yang harus dibayar perusahaan akan berkurang juga. Jika bertambah, ya maka bebannya akan bertambah, karena itulah kredit. Modal berkurang debit, modal bertambah kredit. Mengapa? Karena modal adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pemilik perusahaan. Dan juga karena modal ini sudah mempunyai saldo normal ataupun ketetapan dalam akuntansi. Nah, kemudian pendapatan. Jika berkurang debit, jika bertambah kredit. Karena apa?
jika pendapatan bertambah akan berpengaruh pada penambahan modal. Beban, jika beban bertambah maka debit, jika berkurang kredit. Karena kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan harus dibayar. Yang kedua adalah kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Contoh transaksinya adalah PT Maju Jaya membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara tunai. Maka perlengkapan di debit, kas di kredit. Debit di depan, kredit di belakang. Yang ketiga, jika kedua tahap tadi sudah paham, maka jurnal sudah dapat dibuat. Nah, di sini sudah ada transaksi. Teman-teman boleh mempause video ini dulu agar dapat menentukan debit dan kredit dari transaksi ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjawab dari transaksi yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama adalah pada tanggal 8 Desember 2019, Pak Koko menginvestasikan. Jika menginvestasikan, maka akan muncul akun kas. Nah, jika diinvestasikan, maka kasnya bertambah sebanyak 500.000. Masuklah dia di debit. Kemudian jika kas bertambah karena investasi, maka modal bertambah. Dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi, modal bertambah sama dengan kredit. Berarti dicatatlah juga kredit 500.000. Kemudian pada 9 Desember, sewa dibayar di muka sama dengan hutang berkurang. Jika hutang berkurang sama dengan debit. Di situ dikatakan adalah 2 juta. Berarti dituliskan di debit adalah sewa dibayar di muka 2 juta. Kas, jika uang sudah dibayarkan, maka kasnya berkurang. Maka dicatatlah di kredit berkurang juga 2 juta. Kemudian peralatan, perlengkapan. Jika peralatan bertambah, maka masuklah di debit. Peralatan dan perlengkapannya itu 10 juta dan 5 juta. Maka di sini tertulis 10 juta dan 5 juta. Jika membeli peralatan, maka kas berkurang. Jika kas berkurang, masuklah dia di akun kredit. Berarti 15 juta. Dari hasil penjumlahan 10 juta ditambah 5 juta. Oh ya teman-teman, tabel ataupun kolom dalam kredit itu ada 5. Tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Si referensi ini itu berasal dari halaman jurnal. Boleh dituliskan, boleh tidak, tergantung soalnya. Nah, sekianlah pemaparan dari saya. Jika ada kurang maupun kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa kembali.